Beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Murid-muridnya lapar, jadi mereka mulai mengupil dan memakan biji-bijian gandum. Ketika beberapa orang Farisi melihat itu, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, murid-murid Anda melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum kami pada hari Sabtu." Kemudian Yesus menjawab, "Apakah kamu tidak membaca apa yang Daud lakukan ketika dia dan teman-temannya lapar? Daud masuk ke dalam rumah Tuhan, dan dia dan teman-temannya memakan roti yang dipersembahkan kepada Tuhan, meskipun hal itu melanggar hukum karena hanya para imam yang berhak makan roti itu. Ataukah Anda tidak membaca dalam hukum Musa bahwa pada hari Sabtu para imam melanggar hukum di bait suci dan tidak bersalah? Saya memberitahu Anda bahwa apa yang ada di sini lebih penting daripada bait suci. Jika Anda tahu apa arti kitab suci ketika Anda berkata, 'Saya ingin orang-orang berbaik hati dan tidak mempersembahkan korban binatang,' Anda tidak akan mengutuk mereka yang tidak bisa disalahkan. Karena anak manusia memiliki otoritas atas hari Sabat." Yesus pergi dari sana dan pergi ke sinagoga. Ada seorang pria dengan tangan yang lumpuh. Kemudian beberapa orang yang ingin menuduh Yesus melanggar hukum bertanya kepadanya, "Apakah menyembuhkan pada hari Sabtu itu melanggar hukum kita?" Yesus menjawab, "Jika salah satu dari Anda memiliki seekor domba, dan pada hari Sabtu itu jatuh ke dalam lubang, apakah dia tidak akan melakukan segalanya untuk mengeluarkannya? Karena seseorang lebih berharga daripada seekor domba. Oleh karena itu, hukum kita mengizinkan kita untuk membantu orang lain pada hari Sabat." Dan dia berkata kepada pria itu, "Ulurkan tangan Anda." Dia mengulurkannya, dan dia sembuh dan tampak seperti yang lain. Kemudian orang Farisi yang ada di sana keluar dan mulai membuat rencana untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus mendengar ini, dia pergi dari sana, dan banyak orang mengikutinya. Dia menyembuhkan semua orang yang sakit dan dia mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Ini terjadi untuk memenuhi apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Tuhan berkata, "Inilah hamba yang saya pilih, yang saya cintai dan yang memberi hati saya banyak sukacita. Saya akan menaruh roh saya di dalam dia, dan dia akan mengumumkan penilaian saya kepada semua orang. Dia tidak akan berdebat, berteriak, atau berpidato di jalanan. Itu tidak akan menghancurkan cabang yang patah, atau mematikan lampu yang sudah lemah. Dia akan melakukannya sampai penyebab keadilan menang. Dan semua orang akan menaruh harapan mereka padanya." Kemudian mereka membawa kepada Yesus seorang pria yang buta dan bisu karena dia dikuasai oleh setan. Yesus menyembuhkan dia, dan dia mulai melihat dan berbicara. Kerumunan itu heran dan bertanya, "Apakah orang ini anak Daud?" Beberapa orang Farisi mendengar ini dan menjawab, "Adalah Beelzebub, kepala iblis, yang memberi orang ini kekuatan untuk mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Negara yang terbagi menjadi kelompok-kelompok yang bertarung di antara mereka sendiri pasti akan dihancurkan. Dan kota atau keluarga yang terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling bertarung juga akan dihancurkan. Jadi, jika dalam satu kerajaan setan satu kelompok berperang melawan yang lain, itu berarti kerajaan itu sudah terpecah dan akan segera lenyap. Anda mengatakan bahwa saya mengusir setan karena Beelzebub memberi saya kekuatan untuk melakukan itu. Tetapi jika demikian, siapa yang memberi pengikut Anda kekuatan untuk mengusir setan? Dengan demikian, pengikut Anda sendiri membuktikan bahwa Anda sepenuhnya salah. Faktanya, saya mengusir setan dengan kuasa Tuhan, dan ini membuktikan bahwa kerajaan Tuhan telah mencapai Anda. Tidak ada yang bisa memasuki rumah orang kuat dan mencuri propertinya tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu orang ini dapat membawa barang-barang yang dimilikinya di rumah. Siapapun yang tidak mendukung saya akan melawan saya, dan siapapun yang tidak membantu saya berkumpul akan menyebar. Itulah mengapa saya memberitahu Anda bahwa orang-orang akan diampuni atas setiap dosa atau penghujatan yang mereka katakan terhadap Tuhan.
Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang menentang Anak Manusia, dia akan diampuni, tetapi siapapun yang berbicara menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, baik sekarang maupun di masa depan. Anda hanya dapat menghasilkan buah yang baik jika Anda memiliki pohon yang baik. Tetapi jika Anda memiliki pohon yang menghisap, Anda akan mendapatkan buah yang mengisap. Karena dari kualitas buahlah kita tahu apakah pohon itu baik atau tidak. Sampah ular berbisa. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal baik jika Anda buruk? Karena mulut berbicara tentang isi hati. Orang baik mengambil kebaikan dari gudang hal-hal baik, dan orang jahat mengambil kejahatan dari gudang hal-hal buruk. Saya katakan kepada Anda bahwa, pada hari penghakiman, setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap kata yang tidak berguna yang dia ucapkan. Karena kata-kata Anda akan berfungsi untuk menilai apakah Anda tidak bersalah atau bersalah. Matius 12:1-37